Halo sahabat sehat, hari ini kita akan membahas mengenai nutrisi diabetes pada pasien-pasien yang sudah mengalami diabetes, khususnya sekarang dalam kondisi pandemik yang akan menghadapi bulan Ramadan. Dan hari ini kita kedatangan tamu expert mengenai diabetes, yaitu Dr. Roy Panusunan. Selamat pagi Dr. Roy. Selamat pagi Dr. Adel, selamat pagi sahabat sehat semua. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit diabetes yang berkaitan dengan COVID saat ini. Dan khususnya saat ini kita mau menyambut bulan Ramadan, kita harus aware sekali di mana berdasarkan WHO dan berdasarkan CDC, penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang dapat memungkinkan atau meningkatkan kejadian atau terpaparnya penyakit dari corona ini. Saya ingin memperkenalkan Dr. Roy ini sebagai expert dari Jakarta, dan juga beliau memiliki latar belakang yang sudah sangat expert mengenai penyakit-penyakit diabetes ini. Dan beliau hari ini akan menjelaskan kira-kira pentingnya diabetesol ini atau produk-produk yang dapat menutrisi pada pasien-pasien diabetes yang berkaitan dengan penyakit COVID ini. Nah, pertanyaan pertama dok, saya mau menanyakan, mungkin saat ini pasien-pasien yang diabetes ini kan gelisah, gimana sih, apakah boleh gitu loh pasien-pasien yang sudah diabetes ini boleh melakukan puasa? Oke, sebelum membahas itu kita akan coba lihat secara global Dr. Adel, apa yang sebetulnya menjadi persoalan saat ini untuk orang diabetes secara global, yaitu COVID ya. Memang dengan data-data dari luar negeri kita dapatkan bahwa memang diabetes sangat menjadi faktor yang tidak menguntungkan pada keadaan COVID. Artinya kalau kita punya diabetes, itu kemungkinan untuk mendapatkan komplikasi lebih parah itu akan terjadi. Nah, yang kedua, di Italia bahkan mereka yang artinya meninggal itu 36% itu orang diabetes. Kalau bisa kita betul-betul mengontrol gula darah dengan baik. Selain daripada jaga jarak, dan juga yang paling baik tetap itu kebiasaan untuk hidup sehat, makan sehat, dan olahraga harus dipertahankan. Jadi sebetulnya pada intinya sama, cuma membiasakan untuk tinggal di rumah. Jadi untuk mereka yang diabetes dalam era COVID-19 ini sebaiknya membiasakan diri untuk tinggal di rumah, sebaiknya juga tetap berolahraga, sebaiknya juga makan sehat dipertahankan, dan gula darah harus paling baik terkontrol. Sekarang gimana sih kiat-kiatnya untuk pasien-pasien yang sudah ada atau penyandang diabetes ini, itu kaitannya dengan puasa saat ini? Sebetulnya kunci utama dari pertanyaan ini, Dr. Adel, adalah ketemu dengan dokter Anda. Kenapa? Karena ketemu dokter pertama kali itu sangat penting. Puasa akan memberikan bahaya yang khusus kepada pasien diabetes. Ada 5 bahayanya, Dr. Adel. Yang pertama adalah bahaya hipoglikemi. Hipoglikemi artinya gula darah turun. Artinya gula darah di bawah normal, sehingga akan memberikan gejala-gejala pada kurangnya gula darah pada otak. Yang kedua juga kadang-kadang timbul hiperglikemi. Hiperglikemi itu gula darah tiba-tiba terlalu tinggi. Kadang-kadang waktu kita berpuasa, gula darah kita sesudah kita puasa lama, mau buka, makannya terlalu banyak, udah gula darahnya naik dengan cepatnya. Dan gula darah yang naik dengan cepat, hiperglikemi yang cepat ini berbahaya untuk pembuluh darah karena akan merusakkan pembuluh darah. Yang ketiga adalah ketoasidosis. Apa artinya ketoasidosis? Badan kita kena racun keton. Keton adalah pelepasan lemak, jadi hasil metabolisme dari lemak karena tidak ada gula yang masuk. Ini akan membawa maut pada pasien diabetes kalau jatuh kepada ketoasidosis. Yang keempat itu dehidrasi, kurang cairan. Ini juga berbahaya sekali. Dan yang kelima, karena adanya tidak makan, dehidrasi,
timbul kekentalan darah, ya. Jadi kekentalan darah jadi semakin kental, itu dia. Jadi sesudah ketemu dokter lalu ikutilah petunjuknya. Biasanya pasien-pasien boleh berpuasa kalau dia gula darahnya memang selama ini terkontrol dengan baik. Jadi HbA1c-nya tidak terlalu tinggi, gula darah puasa juga tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biasanya pasien itu tidak memakai insulin lebih dari 2 kali. Tapi ini kadang-kadang sulit juga, ada pasien yang bilang, "Dok, nggak mau, saya kasih 1 kali aja deh biar saya boleh berpuasa," gitu. Jadi selalu ada adjustment-nya. Yang ketiga, mereka yang punya penyakit berat. Ya, contohnya banyak sekali pasien-pasien diabetes itu yang sudah kena ginjal. Jadi ginjalnya sudah sampai pada level gangguan ginjal tahap 2 atau tahap 3, itu sebaiknya nggak usah berpuasa. Tapi kalau toh mau berpuasa, segeralah punya nomor telepon atau WA dokternya. Lalu kalau timbul gejala-gejala hipoglikemi yang kita katakan tadi, seperti misalnya keringat dingin, jangan sampai pingsan, itu segera berhenti puasanya dan kemudian dia memperbaiki masuknya gula dengan minum sesuatu yang bisa memberikan energi.